Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 8 strip 3, yaitu mengenai exception handling atau penanganan pengecualian ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama yaitu menjelaskan tujuan penanganan pengecualian atau tujuan dari exception handling ini. Kemudian yang kedua, tujuan mempelajari materi ini yaitu menangani pengecualian atau menangani eksepsi dengan bentuk atau konstruk try catch. Dan yang ketiga, menjelaskan exception yang umum biasanya ada di dalam Java. Kita mulai dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengecualian atau eksepsi itu ya, exception ya. Untuk memahami exception handling ini, kalian perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksepsi. Sebuah exception atau eksepsi ini adalah kesalahan yang terjadi selama eksekusi program atau runtime yang mengganggu alur normal program dari Java tersebut. Namun Anda dapat menangani kondisi tersebut dalam program dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan sehingga program dapat melanjutkan eksekusi ya, yaitu dengan penanganan pengecualian, penanganan eksepsi, penanganan exception atau istilah exception handling. Kemudian mengapa Anda harus menangani ini ya, atau kenapa harus ada handle exception ini ya? Jika terjadi exception saat program Anda sedang berjalan, maka yang akan terjadi yaitu eksekusi program dihentikan. Kemudian pelacakan stuck dengan detail pengecualian, dengan detail eksepsi ini dicetak atau ditampilkan dalam sebuah konsol yang biasanya informasinya itu dalam istilah bahasa komputer ya, tidak terlalu informatif untuk orang awam biasanya gitu ya. Jika Anda tidak menangani eksepsi ini contoh ya, dalam Java ada kode berikut ini menghasilkan eksepsi karena Anda tidak dapat membagi bilangan bulat dengan 0 ya. Jadi memang sampai kapanpun kita tidak bisa membagi sebuah bilangan dengan 0, sebuah bilangan bulat terutama dengan 0. Ini ada kelas exception handling, kemudian ada kelas utamanya ini, ada main string arg-nya. Variabel D integer nilai awal 0, variabel A integer tipe datanya yaitu dengan memberi nilai 10 dibagi D. D itu kan 0. Ya, di sini nanti akan terjadi eksepsi ini pada pernyataan ini. Sehingga nanti ketika terjadi eksepsi ini, perintah sistem out print A ini tidak akan pernah dijalankan karena sudah berhenti di sini dulu. Di sini dulu error, runtime error gitu ya. Nanti divide by 0 gitu ya. Biasanya istilahnya gitu. Pelacakan stuck dengan detail eksepsi ini dicetak dalam layar atau konsol. Eksepsi program itu eksekusi program akan dihentikan di baris keempat dan sehingga pernyataan di baris kelima ya, di baris kelima itu tidak akan dieksekusi. Artinya ini ya, ini baris kelima maksudnya ini, kemudian baris ke-6 yang dimaksud tidak akan dieksekusi ya. Jika Anda tidak menangani eksepsi ini, saat Java mengalami kesalahan atau kondisi yang mencegah eksekusi dilanjutkan secara normal, Java akan menghasilkan eksepsi. Jika eksepsi ini tidak disadari oleh programmer, maka program akan berhenti tiba-tiba atau bisa saja crash. Deskripsi eksepsi dan pelacakan stuck saat ini dicetak di konsol atau di layar. Menangani eksepsi, salah satu cara untuk menangani eksepsi ini adalah cukup dengan menghindarinya. Ya, bagaimana caranya? Misalnya kita hindari arithmetic exception ini dengan menggunakan logika kondisional. Uji coba untuk melihat apakah kondisi akan terjadi sebelum Anda mencoba operasi yang berpotensi risiko. Ketika ada divisor ini sama dengan 0, kemudian jika divisor sama dengan 0, maka
akan ada penanganan ini, ada peringatan, tidak bisa berupa 0 pembaginya. Sebaliknya dia akan melakukan pembagian misalnya dengan bilangan 5 gitu ya. Nah, ini dengan cara if else ya, diuji dulu. Kategori exception ini exception Java masuk dalam dua kategori. Yang pertama exception check ya, atau terperiksa. Compiler cek dan menangani exception tersebut. Jika exception tidak ditangani dalam program, maka exception itu akan memberikan kesalahan kompilasi. Contoh file not found exception ya, IO exception. Jadi ketika ada proses untuk membaca sebuah file, loading file, atau bisa saja menyimpan ke sebuah file dan ternyata file itu tidak ada, maka dia akan mengeluarkan exception file not found gitu ya, exception ya. Atau ketika terjadi IO-nya error ya, entah itu input atau output dari suatu komputer kalian yang menggunakan program tersebut, maka akan muncul IO exception. Yang kedua, kategori yang kedua dari exception itu yaitu exception tidak terperiksa atau unchecked exception ini ya. Compiler atau pengkompilasi tidak memeriksa dan menangani exception tersebut ya, exception. Contoh yang lalu pernah array index out of bound exception ini ya, atau null pointer exception atau arithmetic exception ya. Di latihan 1 import dan buka project exception X ini, kemudian amati exception x1.java ini, jalankan program dan amati outputnya. Array index out of bound exception ini terjadi. Apakah merupakan praktek yang baik untuk menangani exception program ini? Modifikasi program untuk mengkomputasi sejumlah array. Berikutnya, menangani exception dengan try catch atau dengan block try catch ini ya. Jadi tidak semua exception ini dapat dicegah karena Anda tidak selalu tahu apakah operasi tertentu itu akan gagal sebelum dia akan dijalankan atau ditarik ya. Strategi lainnya adalah dengan menggunakan block try catch untuk menangani exception ini. Kita lihat bagaimana kita bisa memahami yang namanya block try catch ini ya. Untuk kode yang kemungkinan akan menyebabkan pengecualian atau exception ini, Anda dapat menuliskan kode di dalam block try. Kemudian Anda mengaitkan handler exception ini dengan block try dengan memberikan satu atau beberapa block catch setelah block try. Setiap block catch ini menangani jenis exception yang ditunjukkan oleh argumennya. Jenis argumen exception type itu menyatakan jenis exception-nya ya. Kontrol alur dalam block try catch jika berhasil, jika block try ini berhasil ya, itu tidak ada exception yang terjadi. Jadi ketika ada try, kemudian ini adalah coding yang diberikan di sini yang berpotensi terjadi error. Jadi pertama block try itu dijalankan, kemudian kode setelah block catch itu dijalankan. Kalau memang ada ini ya, ada error di sini, kemudian dia akan catch ini ya. Dan kemudian akan dihandling di sini ya. Dan ternyata ini contoh yang sukses, artinya tidak ada error, runtime error. Jadi aman-aman saja, tidak akan terjadi ini ya. Tidak akan tertangkap exception-nya yang nanti akan disimpan dalam variable X ini. Sehingga ada keterangan we made it. Ya, kita berhasil gitu ya. Sebaliknya ini adalah kontrol alur dalam block try catch yang ketika terjadi kegagalan atau failure. Jika block try gagal akan terjadi exception ya. Misalnya ini block try ini akan dijalankan ya. Block catch ini akan dijalankan, kode lainnya akan dijalankan. Jadi jika terjadi, ini contohnya masih sama seperti tadi sebenarnya. Cuma ini dianggap sama, bedanya apa sih? Oh ini. Jadi ini yang pertama tadi sukses.
Ketika ini berhasil, dia tidak ada error ya, maksudnya ya, tidak ada error, maka dia akan langsung di sini ya, lompat di sini ya. Di medit ini ada 1 2 ini. Catch-nya tidak akan pernah dijalankan karena memang tidak ada exception yang ditangkap atau di catch. Beda dengan yang ini ya, yang berikutnya yang failure ya, atau yang gagal ini. Try, kemudian terjadi error di sini, sebuah exception akan ada, ditangkap oleh dia, catch exception-nya apa, ditangani seperti apa, ini muncul pesankah atau mungkin ada penanganan khusus, baru ada keterangan berhasil gitu ya. Made it. Contohnya dalam coding alur kontrol blok try catch ini, kemudian ini masukkan nilainya untuk B. Nah, kemudian ini ada variabel B yang di input dalam console.nextIn. Nilai C dimasukkan juga di sini, kemudian diproses seperti ini ya. Maka hasilnya akan muncul di sistem outprintln ini, kemudian di result is ini ya, muncul ini seperti ini. Kalau ini ada error, muncul error atau runtime error, nanti akan di catch di sini, ditangkap di sini, muncul error message-nya apa, dicetak di layar error message-nya, kemudian baru keluar dari try catch ini, kemudian ini ya, after catch block ini ya. Tapi kalau ini tidak terjadi error, tidak terjadi kesalahan, ya langsung akan dilewati langsung ke sini, dia keluar ke sini langsung ke sini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Contoh exception ini ya. Ini pakai import ini java.lang array index outbound exception ini ya. Ini mencoba mengakses indeks array yang tidak ada. Kemudian yang ini untuk null pointer ini mencoba atau mengupayakan untuk menggunakan referensi objek yang tidak diinstansiasi. Yang IO ini IO-nya gagal atau interrupt ini ya. Jadi kita bisa menggunakan exception semacam ini. Memahami exception yang biasanya muncul di beberapa kasus ini ya. Biasanya exception yang tidak terperiksa atau uncheck ini ya, karena kesalahan pemrograman. Contoh array index out of bound ini yang kemarin pada saat materi array itu ada terjadi seperti ini. Deklarasinya hanya 5 untuk jumlah itemnya. Ternyata 0, 1, 2, 3, 4 harusnya kan indeksnya. Meskipun di sini tertulis 5, tapi kan karena indeksnya dimulai dari 0, maka 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga tidak ada yang namanya in array ke-5, indeks ke-5 itu tidak ada. Sehingga akan terjadi error, ini array index out of bound ya, di luar ring itu ya, out of bound ini ya. Nah, ini nanti akan bisa ditangani dengan uncheck exception ini ya. Yang kedua, mengidentifikasi null pointer exception ini ya. Jika exception uncheck ini terjadi, maka aplikasi akan mencoba menggunakan null saat objek diperlukan. Ini termasuk memanggil metode instant object null, mengakses atau memodifikasi bidang objek null. Contohnya codingnya semacam ini, string arg ini kelas utamanya, kemudian di sini ada name yang diberi nilai 0. Ketika dicoba menghitung panjang dari stringnya karena 0, maksudnya tidak akan bisa. Ya, dia akan menarik metode length pada objek 0 ini ya. Sehingga terjadi exception ini juga muncul ya, namanya null pointer exception ya. Kalau yang IO exception ini ketika terjadi pemrosesan IO, entah itu input atau output. Kalau di sini contohnya ketika mencoba mendeklarasikan sebuah variable test file, tipe datanya file, kemudian new filenya
ini adalah text file.txt ya. Baru dibuatkan baru, create new file, system out println test file exist ya. Kalau memang ada ya, nanti dia akan dicek apakah text file itu sudah ada. Kalau ada, maka akan terjadi catch itu ya, ditangkap IO exception-nya. Tapi kalau ini belum pernah dibuat sama sekali, maka aman saja, langsung dia akan di luar try catch ini ya. Best practice-nya untuk exception handling ini, coba secara spesifik mungkin dengan jenis kesalahan yang bisa Anda ambil, yang memungkinkan program memberikan umpan balik spesifik tentang apa yang sebenarnya terjadi kesalahannya. Menangkap atau catch, mengambil exception yang generik sering terlalu tidak presisi ya, dan tidak berguna. Tetapi dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Misalnya ini ya, catch exception E, ini menangkap ini. Kemudian langsung supaya tahu exception-nya apa sih, di print aja, di println E-nya ini ya. Ini untuk mengecek exception-nya ya. Ini contoh yang baik, best practice-nya. Kemudian bagaimana yang contoh yang buruk, yaitu ini ya, bad practice-nya. Jadi best, sekarang bad. Saat ini catch exception E, di sini tidak ada terjadi proses apa-apa ya. Ini yang contoh yang buruk, hanya menampilkan error gitu aja, creating file. Tidak ada proses ya, tidak ada pemrosesan kelas exception-nya tidak ada. Tapi kalau yang sebelumnya tadi ini masih mending, karena nanti akan ditampilkan exception-nya apa sih yang terjadi ya. Karena println E ini, E itu akan menyimpan eksepsi yang terjadi. Kalau ini hanya pesannya ya, kadang-kadang memang untuk memudahkan sering hanya dikasih pesan error gitu ya. Padahal belum tentu error creating file yang terjadi. Bisa saja ada bad sector yang terjadi, atau jadi error di IO-nya ya, dan seterusnya. Ini ada lagi praktek yang lebih baik ya, jadi better practice ya. Dengan cara catch dulu, kemudian IO exception E disimpan di ini, catching dulu di catching IO. Khusus di catch untuk yang IO ya, karena ini kaitannya dengan IO ya, input output. Tidak hanya sekedar yang sebelumnya exception aja, tapi di sini langsung diberi IO exception. Nanti akan ditampung di sini, baru nanti akan dicetak. Sebenarnya IO exception yang terjadi itu apa ya? Latihan 2, import dan buka project exception egg, kemudian amati calculator.java dan shoppingchat.java. Modifikasi program untuk menerapkan penanganan pengecualian calculator.java, identifikasi pengecualian yang mungkin terjadi, ubah metode signature pembagian untuk menunjukkan bahwa metode tersebut menghasilkan pengecualian. Shoppingchat.java, ambil pengecualian dalam kelas yang memanggil metode pembagian. Rangkumannya, dalam materi ini Anda seharusnya sudah mempelajari bagaimana cara menjelaskan tujuan penanganan pengecualian atau tujuan dari exception handling ini. Kemudian yang kedua, bisa menangani exception dengan bentuk try catch. Dan yang ketiga, bisa menjelaskan exception yang biasanya umum terjadi di dalam Java. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.